Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, di sini ada kumpulan soal untuk anak kelas 3 ya. Adik-adik tolong disimak kumpulan-kumpulan soal ini untuk pembelajaran kita, uh, persiapan PAT. Selamat menyaksikan. Perpustakaan. Jawabannya adalah A. Tarik napas yang dalam, tahan, hembuskan perlahan-lahan. Nomor 2. Gerakan yang sesuai gambar di atas adalah A. Membungkuklah ke depan, bersamaan dengan itu, kaki kiri diangkat lurus ke belakang. B. Rentangkan tangan. Bersamaan dengan itu, kaki kiri diangkat lurus ke kanan. C. Rentangkan tangan, kaki kiri diangkat lurus ke depan. D. Membungkuklah ke belakang. Rentangkan kedua tangan. Jawabannya adalah A. Membungkuklah ke depan, bersama dengan itu, kaki kiri diangkat lurus ke belakang. 6. Lalu melompatlah sambil melepaskan genggaman. 3. Kemudian mendarat dengan sempurna. 5. Lakukan gerakan memutar setengah lingkaran. 7. Berdiri tegap. 1. Rentangkan kedua tangan ke atas. 4. Genggamlah dahan kayu pohon dengan kuat. 2. Berayunlah ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayunan. Nomor 3. Urutan yang benar untuk melakukan kegiatan gerakan berayun adalah A. 7, 1, 4, 6, 2, 3, 5. B. 7, 4, 5, 1, 3, 2, 6. C. 7, 1, 4, 2, 6, 5, 3. D. 7, 5, 3, 1, 6, 2, 4. Jawabannya adalah C. 7, 1, 4, 2, 6, 5, 3. Nomor 4. Gerakan di atas merupakan contoh gerakan A. Berlari, B. Berjongkok, C. Berdiri, D. Melompat. Jawabannya adalah D. Melompat. Nomor 5. Alat yang digunakan berdasarkan gambar di atas adalah A. Bola gateball, B. Bola plastik, C. Bola kasti, D. Bola pingpong. Jawabannya adalah B. Bola plastik. Nomor 6. Nama aktivitas pada gambar di atas adalah A. Senam ritmik, B. Senam kesehatan, C. Senam aerobik, D. Senam poco-poco. Jawabannya adalah A. Senam ritmik. Nomor 7. Alat yang akan digunakan pada aktivitas di atas adalah A. Simpai, B. Kincir angin, C. Tongkat berpita, D. Tongkat panjang. Jawabannya adalah C. Tongkat berpita. Nomor 8. Andi dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan jasmani di sekolah. Alat yang digunakan Andi dan temannya adalah A. Kayu berbentuk bulat, B. Ban sepeda, C. Tongkat berpita, D. Simpai. Jawabannya adalah D. Simpai. Nomor 9.
Gambar di atas contoh gambar berenang menggunakan alat pelampung. A. Papan luncur. B. Ban lengan. C. Ban renang. D. Rompi renang. Jawabannya adalah C. Ban renang. Nomor 10. Gambar tanda peringatan di samping artinya A. Dilarang terjun di kolam dangkal. B. Dilarang berenang sendiri. C. Tanda kedalaman air. D. Dilarang terjun di kolam dangkal. Jawabannya adalah B. Dilarang berenang sendiri. Nomor 11. Di bawah ini upaya menjaga keselamatan diri saat aktivitas di air, kecuali A. Gunakan pelampung. B. Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. C. Berlatih berenang di kolam yang dangkal. D. Makan yang banyak sebelum berenang. Jawabannya adalah D. Makan yang banyak sebelum berenang. Nomor 12. Berdasarkan gambar di atas, posisi lengan yang benar adalah A. Kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. B. Kedua lengan saling bersentuhan di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. C. Kedua lengan agak ke atas di atas telinga dengan ibu jari saling berkaitan. D. Kedua lengan agak rendah di bawah telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Jawabannya adalah A. Kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Nomor 13. Gerakan membungkukkan badan di atas bertujuan untuk A. Melemaskan otot paha. B. Melemaskan otot tangan. C. Melemaskan otot kaki. D. Melemaskan otot pinggang. Jawabannya adalah D. Melemaskan otot pinggang. Nomor 14. Nama permainan tradisional di samping yang tepat adalah A. Ular tangga. B. Galasin atau gobak sodor. C. Jungkat-jungkit. D. Lompat tali. Jawabannya adalah B. Galasin atau gobak sodor. Nomor 15. Salah satu permainan pramuka yang membutuhkan kerjasama adalah kecuali A. Arung jeram. B. Lompat tongkat. C. Lompat tali. D. Galasin. Jawabannya adalah C. Lompat tali. Nomor 16. Nama permainan di atas adalah A. Galasin. B. Gobak sodor. C. Ular tangga. D. Jala ikan. Jawabannya adalah D. Jala ikan. Nomor 17. Gerakan kaki yang sesuai pada gambar di atas adalah A. Serong ke kanan. B. Jinjit. C. Serong ke kiri. D. Diangkat setara dengan dada. Jawabannya adalah B. Jinjit. Nomor 18. Dalam permainan galasin masing-masing tim terdiri dari A. 4-6 pemain. B. 3-5 pemain. C. 1-2 pemain. D. 7-10 pemain.
Jawabannya adalah B. 3-5 pemain. Nomor 19. Nama garis di tengah lapangan dalam permainan galasin adalah A. Garis horizontal, B. Garis sodor, C. Garis vertikal, D. Garis lengkung. Jawabannya adalah B. Garis sodor. Nomor 20. Urutan yang benar untuk melatih daya tahan kaki adalah A. 2-1-4-3, B. 1-3-2-4, C. 4-2-3-1, D. 3-4-1-2. Jawabannya adalah A. 2-1-4-3. Nomor 1. Sebutkan nama-nama permainan yang ada pada gambar di atas. Jawabannya adalah sepak bola, enggrang, dan tapak gunung. Nomor 2. Sebutkan tahapan cara melakukan gerakan pada gambar di atas. Jawabannya adalah berdirilah tegak, ayunkan tangan ke belakang. Lalu, dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekukkan lutut. Meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. Saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3. Setelah itu, berdiri sempurna. Nomor 3. Sebutkan tahapan cara melakukan gerakan pada gambar di atas. Jawabannya adalah berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu. Kedua tangan memegang bola diletakkan di depan dada. Pandangan ke arah depan bawah. Bungkukkan badan ke depan. Kedua tangan memegang bola dan tetap diletakkan di depan dada. Saat membungkuk, lutut tidak boleh ditekuk. Putar badan dari kiri ke kanan. Setelah selesai berputar, bergeser 1 langkah ke kiri. Lakukan kembali dengan memutar badan dari kanan ke kiri. Setelah selesai berputar, bergeser 1 langkah ke kanan. Nomor 4. Sebutkan tahapan cara melakukan aktivitas jasmani berdasarkan urutan gambar di atas. Jawabannya adalah siapkan 2 buah tempurung kelapa atau benda lain yang dapat menimbulkan bunyi. Berdiri tegak, sikap sempurna. Melompatlah ke kiri dan ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Ayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan gerak kaki. Kaki kiri diangkat, tangan mengayun ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Kaki kanan diangkat, tangan mengayun ke kiri. Pada hitungan keempat, meloncat sambil putar badan menghadap ke kiri. Lakukan sambil menepukkan kedua tempurung kelapa. Lakukan gerakan sampai kembali ke posisi semula. Nomor 5. Sebutkan 5 peraturan yang ada di kolam renang. Jawabannya adalah tidak sakit kulit, sakit mata, atau sakit menular. Gunakanlah pakaian renang. Tidak membawa makanan ke dalam kolam. Tidak membawa binatang peliharaan. Membilas anggota tubuh sebelum berenang. Nomor 6. Sebutkan 4 upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air.
Jawabannya adalah gunakan pelampung. Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Berlatih berenang di kolam yang dangkal. Tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Nomor 7. Jelaskan cara melakukan latihan keseimbangan seperti gambar di atas. Jawabannya adalah berdiri tegak. Angkat kaki kirimu. Berdirilah dengan satu kaki dan jagalah keseimbangan. Bertahanlah sampai hitungan ke-10. Angkat kaki kanan. Berdirilah dengan satu kaki dan jagalah keseimbangan. Bertahanlah sampai hitungan ke-10. Nomor 8. Jelaskan cara bermain permainan di atas. Jawabannya adalah semua peserta duduk membentuk lingkaran. Posisi kaki menjulur ke dalam lingkaran. Setiap peserta berpegangan kuat. Dapat juga menggunakan tali untuk berpegangan. Lakukan sesuai gambar. Semakin rapat jarak antar pemain akan semakin baik. Semua peserta berusaha untuk berdiri secara bersamaan. Usahakan kedua kaki tegak, tidak menekuk lutut. Lakukan berulang-ulang untuk melatih kekuatan kaki. Nomor 9. Jelaskan cara melakukan gerakan pada gambar di atas. Jawabannya adalah berdiri dengan tegak. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Tahan gerakan sampai hitungan 5. Nomor 10. Jelaskan cara permainan pada gambar di atas. Jawabannya adalah tentukan dua pemain untuk memegang tali. Pemain berdiri di dekat tali. Ayunlah ke tali sambil diputar melewati badan pemain. Pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. Meloncatlah dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki. Tali mengenai kaki pemain, berarti tiba saatnya berganti peran. Pemain lompat tali akan berganti tugas menjadi pemegang tali. Petugas pemegang tali akan berganti menjadi pemain lompat tali. Pertama, latihan jalan berbelok-belok berarti harus berjalan berbelok-belok. Titik bendera, tiang atau kun. Ya, maksudnya melewati apa? Bendera, tiang atau kun. Jalannya bagaimana? A ke samping, B ke bawah, C menginjak. Bagaimana adik-adik? Sudah bisa jawabannya? Iya, betul. Kita cek satu-satu adik-adik. Iya, ke samping, ke bawah, merah salah, menginjak salah. Yang betul adalah ke samping seperti gambar di bawah ini ya. Di jalan berbelok-belok itu jalannya adalah ke samping. Ini adalah soal dari KD 3.4 ya. Kita lanjut dari 3.4 lagi. Berjalan, berlari, dan melompat termasuk gerakan apa adik-adik? A. Lokomotor, B. non lokomotor, C. Manipulatif. Ayo dijawab. Masih ingat lokomotor itu apa, non lokomotor itu apa, dan manipulatif itu apa? Ayo ingat, ini berjalan, berlari. Ya, kita cek lagi adik-adik ya. Ya, apa jawabannya? Lokomotor warnanya hijau, non lokomotor warnanya merah, manipulatif warnanya merah. Betul, jawabannya adalah lokomotor. Apa itu lokomotor? Lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Kalau adik-adik berjalan mesti berpindah tidak? Iya, berpindah tempat. Karena lokomotor itu
Gerak yang tidak berpindah tempat, contohnya apa? Menekuk, ya, mengayun, itu tidak berpindah tempat. Nah, kalau manipulatif ini adalah gerak dengan bantuan alat seperti menendang pakai bola, memukul, ya, seperti itu. Nanti adik-adik ada soal yang dibalik, adik-adik tidak bingung ya. Ini masih dalam 3.4 tadinya ya. Kita lanjut lagi, masih 3.4 adik-adik. Nah, adik-adik pernah bermain seperti ini bersama bapak ibu gurunya di sekolahan? Ya. Lari bolak-balik memindahkan bola seperti gambar di bawah ini adalah untuk melatih apa adik-adik? A. Kekuatan, B. Kelincahan, C. Kecepatan. Apa adik-adik? Ayo berpikir sebentar. Iya, jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Kekuatan, merah, kelincahan, hijau, kecepatan, merah. Betul, jawabannya apa adik-adik? Jawabannya adalah kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah arah. Ini arahnya dirubah ya, lari ke sana, memindahkan sini, balik lagi dia berubah arah dengan cepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Jadi adik-adik harus bisa membedakan antara kelincahan dan kecepatan ya. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya adik-adik. Ini KD 3.5 ya. Gerak bertumpu dengan tangan seperti gambar di bawah ini dapat melatih apa adik-adik? Ini gambar apa ini? Ini adalah gambar orang push up ya. Apa melatih apa? A. Kekuatan tangan, B. Kecepatan, C. Kesehatan. Apa adik-adik jawabannya? Iya, jawabannya adalah kekuatan tangan warna hijau, kecepatan warna merah, kesehatan merah. Jawabannya adalah kekuatan tangan. Ini dia tangannya ini ya. Kelihatan ini ya. Kita lanjut ya adik-adik ke soal berikutnya. Iya. Masih dalam KD 3.5. Pada gambar di bawah ini yang termasuk gerakan keseimbangan adalah, ayo, pernahkah adik-adik melakukan gerakan seperti ini? Atau seperti ini? Dan seperti ini? Untuk menjawab soal ini adik-adik, kalau adik-adik pernah melakukan gerakan ini, berarti adik-adik sudah tahu jawabannya. Yang supaya tubuh kita seimbang. Ya. Jawabannya apa adik-adik? Betul ya, kita cek satu-satu. Ini namanya pick up. Oh, merah ini sikap lilin ya. Merah ini adalah keseimbangan. Kalau seringnya sekolah itu bisa kayak pesawat terbang gitu, hampir sama ya. Iya, kita lanjut ke soal berikutnya adik-adik. Gerakan di samping siswa sedang melakukan gerakan non lokomotor. Non lokomotor itu apa? Masih ingat ya? Non lokomotor adalah gerakan gerak yang tidak berpindah tempat. Di sini adalah A. Membungkuk, B. Menyentuh tanah, C. Menyentuh kaki. Adik-adik jangan bingung, jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah membungkuk ya. Ini lihat ya, membungkuk warnanya hijau, untuk tanah warnanya merah, untuk kaki merah. Jawabannya adalah membungkuk. Nah, ini adik-adik, Pak menjelaskan ya. Gerak non lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat, seperti mengayun, meliupkan badan, membungkuk, jongkok, dan lain-lain ya. Dedek sudah paham ya kalau ada soal seperti ini ya tentang KD 3.5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih KD 3.5 adik-adik ya. Nah, gambar berikut ini siswa sedang berjalan di atas balok. Latihan ini bertujuan untuk melatih apa adik-adik?
Pasti adik-adik teringat ya di sekolahan ya, pasti pernah melakukan olahraga seperti ini. Nah, apa yang dirasakan? Apakah melatih A kekuatan, B keseimbangan, C bermain dengan balok? Mudah ya jawabannya adik-adik ya. Iya, jawabannya adalah kekuatan merah, keseimbangan hijau, bermain balok merah. Jawabannya adalah keseimbangan. Hore, adik-adik bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya adik-adik. Nah, ke soal masih dalam 3.5 ya. Berikut ini yang termasuk latihan gerakan melayang. Apakah adik-adik pernah melakukan gerakan melayang? Sadar tidak bagaimana melayang di udara? Ini A. Berguling ke depan, B. Berjalan di atas balok kayak tadi, C. Melompat sambil memutar badan. Nah, dari tiga ini manakah gerakan yang ada gerakan melayangnya? Ayo dipikir sebentar. Iya, jawabannya adalah baca satu-satu. Ini merah, B merah, C hijau. Hore, ini gambarnya melompat sambil memutar badan. Nanti pas kamu melompat memutar, kamu kan seperti melayang. Ya ini ada nih ya, masih sudah paham ya adik-adik ya. Ayo kita lanjutkan ke soal berikutnya. Gerakan, nah ini sudah di 3.6 ya adik-adik ya. Gerakan senam yang diiringi musik atau nyanyian adalah gerakan apa? A. Senam ketangkasan, B. Senam irama, C. Senam lantai. Pernah senam sama Bapak Ibu guru sekolahan ya? Senam apa seringnya? Atau senam aerobik ya, terus diiringi musik kan? Nah, itu disebut senam apa adik-adik? Dipikir sebentar ya. Sudah, jawabannya adalah cek ketangkasan merah. Senam irama, senam lantai, jawabannya hore, senam irama. Nih Pak Nur jelaskan. Senam irama atau disebut dengan juga senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik. Bisa juga pakai ketukan 1 2 3 4 gitu ya. Atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama, berkelompok secara berirama 1 2 3 4 ya. Jadi pernah melakukannya ya di sekolahan ya, masih ingat ya. Kita lanjut adik-adik ya ke soal berikutnya. Nah, ini gerakan senam yang dilakukan siswa pada gambar di bawah ini. Di sini apa ini? Ya, pernah melakukan gerakan seperti ini adik-adik? 1 2, tangannya diayunkan ke kanan dan ke kiri, kakinya juga dilangkahkan ya. Nah, ini gerakan senam irama ya. Apa yang dilakukan? A. Ayunan lengan, B. Langkah kaki, C. Ayunan lengan dan langkah kaki. Apa ini gerakannya apa? Sudah tahu? Ya, kita klik dulu. Oh, iya, lengan merah, kaki merah. Yang C, ayunan lengan dan kaki. Hore ya, ini dia melangkah sambil mengayunkan. Berarti gerakan senam ini adalah gerakan ayunan lengan dan langkah kaki ya. Udah tahu ya adik-adik ya, udah paham ya. Kalau ada soal seperti ini adik-adik tidak susah atau kebingungan ya. Adik-adik udah paham untuk KD 3.6. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih di KD 3.6 ya. Dalam melakukan gerak ritmik beregu memerlukan apa adik-adik? A. Keserasian gerak dan irama, B. Kecepatan gerak, C. Kerapian seragam. Ayo, apa adik-adik? Saat kalian bersenam siapa ibu guru, apa yang adik-adik lakukan? Apa yang membuat senam itu bagus? Apa jawabannya?
Iya, betul. Kita cek satu-satu. Keserasian gerak dan irama. Warnanya hijau. Nah, sedang gerak merah. Perapian seragam merah. Jawabannya adalah keserasian gerak dan irama. Ini serasi ya, dia. Serasi dan berirama dan tersenyum bahagia ya. Ini namanya senam irama ya. Kita lanjut ke soal berikutnya adik-adik. Nah, ini sudah masuk dalam KD 33.7 ya, tentang water treatment atau mengapung ya. Pada gambar di bawah ini siswa sedang melakukan gerakan apa adik-adik? Pernah adik-adik kurang pernah ya? Pernah melakukan seperti ini kan ya? Nah, ini namanya apa adik-adik? A. Renang gaya bebas. B. Gerakan meluncur. C. Teknik bernapas dalam renang. Ini apa adik-adik? Saya bisa ya ini ya? Mudah ya? Iya, betul. Jawabannya adalah gerakan meluncur. Hore. Kita lanjut ke soal berikutnya adik-adik. Masih tadi 3.7. Yo, induk organisasi olahraga cabang renang Indonesia adalah apa adik-adik? Apa sih? B. PRSI. C. Persani. Pasti adik-adik pernah ya ada soal seperti ini ya. Nah, adik-adik jangan bingung kalau pasti adalah PRSI adalah, Persani adalah apa? Ya, kita cek satu-satu adik-adik. Kalau renang bagaimana? Ya, pasti itu merah, PRSI hijau, Persani merah. Jawabannya apa adik-adik? PRSI. Apa itu PRSI adik-adik? PRSI adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Ini logonya adik-adik. Nah, kalau pasti itu yang A ini Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Ada yang lari, ada yang melompat. Nah, itu yang namanya PASI adik-adik, yang organisasinya. Kalau Persani, nah adik-adik tadi di soal sebelumnya kan ada soal tentang senam irama, senam lantai gitu ya. Itu namanya Persatuan Senam Indonesia ya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya adik-adik. Supaya badan bisa mengapung di air, maka kondisi badan harus bagaimana adik-adik? Supaya badan kita bisa mengapung, kondisinya bagaimana? Apakah harus kaku? Atau bertenaga? Atau takut? Supaya bisa mengapung bagaimana adik-adik? A. Bertenaga. B. Terlentang. C. Tenang atau rileks. Apa jawabannya adik-adik? Bisa mengapung adik-adik? Jawabannya adalah iya. Jawabannya apa? Terlentang salah, tenaga salah, tenang dan rileks ya. Yang hijau yang merah di centang ini ya. Kalau adik-adik bisa mengapung di air, adik-adik harus tenang dan rileks ya. Nah, ini adik-adik pasti bisa, sudah diajari Pak Ibu guru sekolahan ya di kolam renang ya. Bisa mengapung seperti ini, tidur di atas air ya. Kita lanjut ke soal berikutnya adik-adikku, sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.